Bapak, Mama, anak-anak yang terkasih, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur, kita terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Tema perenungan yang datang pada kita di hari Minggu ini diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kekasih Tuhan sekalian, mengawali perenungan kita saat ini saya ingin berbagi sebuah kisah ketika saya masih ada di bangku SMA. Di suatu sore dalam obrolan kecil saya dengan papa saya, sebuah pertanyaan dilontarkan kepada saya. Pertanyaannya begini, Nona, antara mengenal dan percaya, kira-kira mana yang lebih dahulu? Kenal dulu baru percaya atau percaya dulu baru kenal? Tanpa berpikir panjang, dengan pemikiran saya pada waktu itu, saya langsung jawab, kenal dulu Papa. Bagaimana kita bisa percaya orang kalau kita tidak kenal itu orang? Lantas Papa saya langsung menjawab, benar. Kalau secara manusiawi, kita harus kenal orang dulu baru kita bisa percaya dia. Tapi kalau omong tentang Tuhan Yesus, berarti semua berawal dari rasa percaya. Rasa percaya yang bertumbuh dari hati, lalu berkembang menjadi pengenalan yang benar tentang Kristus. Ketika saya mempersiapkan perenungan ini, kisah perbincangan itu kembali terlintas dalam pikiran saya. Jika kita perhatikan bersama, para murid ini bukanlah orang yang jauh dari Yesus. Mereka tahu benar, bahkan sungguh mengenal siapa itu Yesus. Tetapi sayangnya, mereka belum sepenuhnya percaya kepada Yesus. Pengenalan mereka ini tidak didasari oleh rasa percaya. Mereka kenal Yesus sebagai seorang manusia, tetapi tidak lebih dahulu mempercayai kuasanya sebagai anak Allah yang menjadi sama dengan manusia. Inilah yang tergambar dalam bacaan kita tadi, kekasih Tuhan sekalian. Selepas kematian Yesus, para murid sangat merasa kehilangan. Pikiran mereka kacau. Mereka bingung. Bertanya-tanya dalam hati mereka, bahkan merasa takut dan gentar karena sang guru agung kini telah tiada. Bahkan dalam bacaan paralel di Injil Yohanes dikatakan bahwa karena mereka ketakutan, mereka mengunci pintu-pintu rumah tempat mereka berdiam. Tetapi di saat genting dan kritis itu, tanpa mereka duga, Yesus tiba-tiba datang, hadir di tengah mereka dengan sapaan yang lembut tetapi menguatkan. Yesus bilang, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Para murid ini malah kaget, mereka takut dan menyangka bahwa Yesus itu hantu. Untuk mengatasi keraguan mereka, Yesus selalu berbicara kepada mereka sambil menunjukkan bekas tangan dan kakinya yang berbekas paku menjadi tanda dari penderitaannya. Ia bahkan meminta makanan dan memakannya di hadapan mereka. Hal ini bukan sekedar pembuktian fisik, tetapi juga penyataan bahwa kebangkitan Kristus adalah nyata, bukan hayalan atau cerita fiktif. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka, Yesus membuka pemahaman mereka tentang firman Tuhan.
Dan setelah meyakinkan murid-murid melalui kehadirannya, Yesus kemudian menegaskan isi berita yang harus mereka sampaikan, yaitu bahwa di dalam namanya berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Kekasih Tuhan sekalian, beberapa hal menjadi catatan perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Yang pertama, pengenalan yang benar kepada Allah didasari oleh rasa percaya. Para murid yang sudah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Yesus saja, mereka gagal ketika mengenali Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Karena mereka kurang percaya. Di akhir ayat 38 bacaan kita tadi, Yesus bertanya, "Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?" Pertanyaan yang sama mungkin juga dipertanyakan kepada kita. Sebab sebagai orang Kristen, kadang kita mengaku kita percaya kepada Yesus. Kita menyatakan bahwa kita mengenal Yesus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mencekam, situasi yang mengguncang jiwa kita gagal untuk percaya pada kuasa-Nya. Bahkan kita tidak mampu mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kekasih Tuhan sekalian, dalam sukar sulitnya hidup, mengapa kita masih takut dan ragu? Padahal kita tahu, kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita, mari memberi diri untuk sungguh-sungguh menaruh percaya yang utuh kepada Allah. Dan dengan demikian kita diberi hikmat untuk dapat mengenal kehendak Allah melalui hidup, melalui pergumulan-pergumulan yang kita alami. Rasa ragu itu manusiawi. Tetapi mari kita tetap percaya. Percaya bukan berarti keraguan itu langsung serta-merta menghilang. Tetapi percaya itu berarti kita tetap menaruh harap yang utuh kepada Kristus, meskipun ada sedikit keraguan di dalam hati. Yang kedua, di tengah ketakutan dan kebimbangan, Yesus hadir membawa damai. Di tengah ketidakyakinan, para murid diyakinkan melalui kehadiran Yesus. Kondisi hati para murid yang tidak menentu ditenangkan oleh kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Ketidakyakinan para murid itu pun disadari oleh Yesus, sehingga ia tidak menjauhkan diri dari mereka yang masih ragu-ragu itu. Yesus mendekati mereka, berusaha meyakinkan mereka secara jasmani dan rohani. Ketika Yesus menikmati makanan yang disajikan oleh para murid, Yesus ingin menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh bangkit. Yesus ingin meyakinkan mereka dengan sepotong ikan yang ia nikmati di depan mereka. Ikan yang Yesus nikmati ini hanyalah alat bagi Yesus untuk meneguhkan iman para murid, agar mereka tidak meragukan kebangkitan Yesus. Ikan itu ibarat kebutuhan jasmania kita sebagai manusia. Ikan itu bukanlah tujuan Yesus datang ke tengah para murid.
Tetapi ikan itu adalah alat yang menjembatani agar para murid semakin percaya, semakin mengenal Yesus tanpa keraguan. Demikian juga segala kebutuhan hidup kita, makanan, minuman, uang, pekerjaan, jabatan, kesuksesan yang kita alami, itu bukan tujuan utama kehidupan kita. Itu semua adalah alat. Itu semua adalah sarana yang dipakai oleh Allah, yang seharusnya menghantarkan kita pada pengenalan yang benar kepada Allah dan meneguhkan keyakinan kita akan kehadiran Allah di setiap sisi kehidupan kita. Kekasih Tuhan sekalian, selain meyakinkan para murid secara jasmani, Yesus juga meyakinkan mereka secara rohani dengan membuka pikiran mereka. Para murid kembali diyakinkan melalui pengajaran Sang Guru Agung, sehingga mereka menjadi lebih siap lagi untuk menjadi pemberita. Kita pun sama. Kita diyakinkan melalui sabda Kristus agar kita semakin siap, kita semakin yakin untuk meyakinkan dunia dan terus bersaksi tentang Kristus. Yang ketiga, setiap orang percaya, kita semua adalah pemberita. Dua hal penting yang ditekankan untuk diberitakan menurut bacaan kita saat ini adalah pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Injil bukan hanya kabar baik tanpa panggilan. Injil memanggil manusia untuk meninggalkan dosa, melepaskan diri dari kehidupan yang lama, dan berbalik dari jalan yang salah. Sebuah pertobatan tidak hanya berhenti pada penyesalan semata, tetapi terwujud dalam perubahan arah hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Pertobatan itu tidak berdiri sendiri. Kita tidak hanya dipanggil untuk bertobat, tetapi di dalamnya kita juga diampuni. Allah tidak hanya menyambut ketika kita kembali, tetapi Allah memulihkan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tersedia pengampunan yang sejati bagi kita. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, sebagai respon atas kasih yang kita terima, kita diajak untuk meneruskan Injil kepada dunia. Setelah diyakinkan, maka kita diberi tanggung jawab untuk meyakinkan dunia melalui pemberitaan kita. Kita semua adalah pemberita. Memang tidak semua kita diberikan kesempatan yang sama untuk memberitakan Injil melalui mimbar-mimbar pemberitaan ataupun di tempat-tempat peribadahan. Tetapi kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk menceritakan, untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bersaksi dalam kata, dalam karsa, dan dalam karya kita. Kesaksian kita mungkin sederhana, tetapi Tuhan mau pakai kita semua sebagai alat kesaksiannya. Bapak, Mama, anak-anak yang terkasih, para murid, mereka diminta untuk memulai dari Yerusalem. Ini artinya mereka harus mulai dari lingkungan terdekat mereka. Demikian jugalah kita. Kita dipanggil untuk memulainya dari dalam diri kita.
Mari kita memulainya dari dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Mulai dari lingkungan di mana kita ada. Mari kita mulai menjadi pemberita melalui hal-hal kecil dan sederhana. Karena yang terpenting itu bukanlah tentang seberapa besar langkah kita memberitakan Injil, tetapi tentang seberapa besar pemberian diri kita untuk menyatakan karya Kristus di dalam dunia. Meski dengan langkah kita yang tertatih-tatih. Tuhan Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai kita. Amin.